Jadikan rumah kalian itu bercahaya semampu kalian. Biasanya kita kalau dengar kalimat begini, kalau nggak paham, omahmu padano, sakuatmu, akhirnya beli lampu. Ya, beli lampu yang padang-padang gitu ya. Sudah saya terangkan, sudah saya padangkan rumahnya, kok masih sumpah? Ya, memadangkannya, menerangkan rumahnya, menjadikan rumahnya itu gemerlap cahaya, bukan dengan cahaya lampu. Orang dulu bahkan rumahnya nggak semua punya tintir. Ya, nggak semua punya tintir. Kadang tintirnya cuma satu. Tapi kalau kita masuk rumahnya simbah-simbah terdahulu, kenapa hati kita adem? Ya, kenapa kita masuk di rumah kok ayem? Kenapa masuk di rumah kok seneng? Sebab simbah hatinya adem, ya. Artinya ayem. Kemudian di rumahnya harum. Makanya orang Jawa dulu setiap rumah punya bopor. Bopor itu kan wadah dari kuningan, diisi air, kasih mawar, kasih melati, biar wangi. Nah, kadang putunya nggak paham, dikira simbah klenik. Ya, dikira simbah klenik. Padahal itu kalau bahasa modern aroma terapi. Orang sekarang lebih suka percaya sama semprotan. Semprot percaya. Dalamnya nggak kenal isinya apa, semprot sak kamar, sak ruangan, pengen wangi. Dikasih sama Allah wangi yang asli, kasih mawar itu wanginya asli, kasih melati wanginya asli, gak ada campuran kimia, dicampur sama air, sama simbah bisa lu taruh di pokok kuningan, ya dilihat kan cantik, dilihat bagus, tapi putune gak paham, dikira simbah klenik, dikira simbah ngundang setan. Saya umumkan, setan gak suka bau harum. Setan itu sukanya sama yang ampet. Jadi kalau suaminya nggak mandi 5 hari, dekat sama naudzubillah min dzalik. Lawang suami yang nggak mandi 5 hari, baunya ampet, didekati setan, apalagi istri. Istri ini kalau sampai nggak mandi berhari-hari, maka setan akan mendekat. Setan nggak suka sama yang harum, sukanya sama yang nggak enak, yang kotor. Makanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Bagaimana cara menjadikan rumah percaya? Fa innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yattasi'u ala ahli wa yakthuru khairuhu wa tahdhuruhu al-malaikah wa tahjuruhu asyayatin. Wa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an yadiqu ala ahli wa yakillu khairuhu wa tahjuruhu al-malaikah. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, dibaca Al-Quran gak harus khatam 30 juz. Kita masuk rumah baca ayat kursi, itu udah baca Al-Quran. Masuk rumah baca surat Al-Ikhlas, itu udah baca Al-Quran. Tiap hari dibacakan Yasin di rumahnya, berarti sudah dibacakan Al-Quran. Pokoknya niat rumahnya diperbanyak baca Al-Quran. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya yattasi'u ala ahli. Rumah itu akan terasa lapang buat orang yang tinggal di dalamnya. Jadi kalau rumah kita udah besar kok rasanya sempit, ya sudah sempit, semakin sempit, cek dulu dibacakan Al-Qurannya banyak atau sedikit. Kalau sedikit bacaan Al-Qurannya pantas kalau rumahnya rasanya sempit. Sebab luas dan sempit bukan dari ukuran, tapi jembare hati, padangnya hati. Kalau hatinya jembar, hatinya padang, maka rumahnya pun akan jadi luas, rumahnya rasanya enak. Kemudian dikatakan di sini oleh Nabi SAW, disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa yakthuru khairuh. Rumah yang dibacakan Al-Quran kebaikannya akan jadi banyak. Baiknya banyak itu apa? Ya, macam-macam. Termasuk orang yang tadinya mungkin sakit, masuk di situ jadi sehat. Orang yang sumpah masuk di situ, sumpahnya hilang. Yang berkelahi masuk ke situ jadi akur. Ini diantara kebaikannya banyak. Kemudian rezeki. Ada orang bilang, omahku Pak Anu, yuk duit langsung entek kalau nak Bekasi. Kurang dibacakan Al-Quran. Tapi kalau dibacakan Al-Quran, rumahnya itu berkah, rezeki. Uang yang dibelanjakan itu berkah, jadi sesuatu bisa dirasakan. Kenapa? Karena rumahnya dibacakan Al-Quran, yakthuru khairuh. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW, tahduruhul malaikah. Malaikat akan senang mampir ke sana. Malaikat akan senang berkunjung ke rumah yang semacam itu. Bayangkan kalau rumah kita itu yang mampir malaikat.
Malaikat itu tercipta dari cahaya, diciptakan dari cahaya. Maka semakin banyak malaikat, rumah kita semakin terang benderang. Kalau rumah kita semakin terang benderang, maka kitanya pun akan ketularan cahaya. Nah, kalau kita udah punya cahaya, maka kita hidup jadinya gampang. Kenapa? Hidup itu susah buat orang yang nggak bisa melihat. Hidup itu susah buat orang yang nggak punya cahaya. Contoh misalnya, jalan di jalanan ini, kalau malam gelap gulita, nggak ada lampu, nggak ada rembulan, ya pas kebetulan rembulannya ketutupan awan, lampunya nggak ada. Pertanyaan saya, yang nyetir mobil lampunya mati, jalan di sini kira-kira nyaman atau takut? Takut apa? Takut mungkin masuk jurang, tak masuk selokan dan lain sebagainya. Begitu punya cahaya, kelihatan jalannya, maka nyetirnya nyantai, nyetirnya nggak was-was. Hidup kalau punya cahaya, kelihatan itu. Ada masalah, oh ternyata solusinya cuma seperti itu. Gak akan mumet. Kenapa? Gamblang, padang, terang benderang. Kenapa bisa begitu? Karena banyak malaikat di sekitar kita. Banyak